Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan makalah kami yang berjudul Bentuk Restrukturisasi Perusahaan. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Nurbeti Atikah, dan rekan saya, Anissa Marfuatun. Berikut presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Marfuatun dari kelompok 2. Sini saya akan menjelaskan tentang bentuk restrukturisasi perusahaan. Yang pertama, pengertian restrukturisasi menurut David F. 1997. Restrukturasi sering disebut sebagai downsizing atau delayering, melibatkan pengurangan perusahaan di bidang tenaga kerja, unit kerja, atau divisi, ataupun pengurangan tingkat jabatan dalam struktur organisasi perusahaan. Pengurangan skala perusahaan ini diperlukan untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, jenis-jenis restrukturasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, restrukturisasi portofolio atau aset merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Yang kedua, ada restrukturisasi modal atau keuangan, adalah penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja keuangan menjadi lebih sehat. Dan yang ketiga, ada restrukturisasi manajemen atau organisasi, merupakan penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Selanjutnya ada merger. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, merger dikenal dengan istilah penggabungan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Angka 9 UU PT berbunyi, penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Selanjutnya, tipe-tipe merger ada 5. Yang pertama, merger horizontal. Merger horizontal adalah merger antara 2 atau lebih perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama. Sebelum terjadi merger, perusahaan-perusahaan ini bersaing satu sama lain dalam pasar industri yang sama. Yang kedua, ada merger vertikal. Merger vertikal adalah integrasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam tahapan-tahapan proses produksi atau operasi. Merger ini dilakukan jika perusahaan yang berada pada industri hulu memasuki industri hilir atau sebaliknya. Yang ketiga, ada merger konglomerat. Merger konglomerat adalah merger 2 atau lebih perusahaan yang masing-masing bergerak dalam industri yang tidak terkait. Yang keempat, ada merger ekstensi pasar. Merger ekstensi pasar adalah merger yang dilakukan oleh 2 atau lebih perusahaan untuk secara bersama-sama memperluas area pasarnya. Dan yang kelima, ada merger ekstensi produk. Merger ekstensi produk adalah merger yang dilakukan oleh 2 atau lebih perusahaan untuk memperluas lini produk masing-masing perusahaan tersebut. Beberapa alasan melakukan merger. Yang pertama, pertumbuhan atau diversifikasi. Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran pasar, saham,
maupun di verifikasi usaha dapat melakukan merger maupun akuisisi. Perusahaan tidak memiliki risiko adanya produk baru. Yang kedua, sinergi. Yang dimaksud sinergi ini dapat tercapai ketika merger menghasilkan tingkat skala ekonomi terjadi karena perpaduan biaya overhead meningkatkan pendapatan yang lebih besar daripada jumlah pendapatan perusahaan ketika tidak merger. Yang ketiga, meningkatkan dana. Perusahaan tersebut menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi sehingga menyebabkan peningkatan daya pinjam perusahaan dan penurunan kewajiban keuangan. Yang keempat, menambah keterampilan manajemen atau teknologi. Beberapa perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik, untuk itu dapat menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki manajemen atau teknologi yang lebih ahli. Yang kelima, pertimbangan pajak. Perusahaan dapat membawa kerugian pajak sampai lebih 20 tahun ke depan atau sampai kerugian pajak dapat tertutupi dengan tujuan memaksimalisasi kesejahteraan pemilik. Yang keenam, meningkatkan likuiditas pemilik. Merger antar perusahaan memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih besar. Jika perusahaan lebih besar, maka pasar saham akan lebih luas. Dan yang ketujuh, melindungi diri dari pengambil alihan. Maksudnya di sini terjadi ketika sebuah perusahaan menjadi incaran pengambilan yang tidak bersahabat. Selanjutnya, ada beberapa manfaat bagi perusahaan yang melakukan merger. Yang pertama, dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang kedua, karena perusahaan akan mengalami efisiensi dalam biaya operasional dibandingkan dengan dua perusahaan yang terpisah. Yang ketiga, kapitalisasi pasar perusahaan mengalami peningkatan bila perusahaan melakukan merger. Yang keempat, adanya merger akan memberi peningkatan kualitas sumber daya manusia di perusahaan merger. Yang kelima, adanya merger bagi dua perusahaan akan memperbaiki posisi keuangan perusahaan serta kualitas neraca perusahaan. Yang keenam, adanya keuntungan pajak. Dan yang ketujuh, adanya merger akan memberi kualitas keputusan yang diambil menjadi lebih berkualitas. Ada kelebihan dan kekurangan dari merger. Untuk kelebihan dari merger sendiri, pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih mudah dibanding pengambil alihan yang lain. Untuk kekurangan merger, harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan, sedangkan untuk mendapat persetujuan tersebut diperlukan waktu yang cukup lama. Selanjutnya ada akuisisi. Akuisisi adalah pengambil alihan atau take over sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut, namun perusahaan yang dibeli tetap ada. Ada 3 bentuk dari akuisisi. Yang pertama, merger atau konsolidasi. Istilah merger digunakan untuk menunjukkan penggabungan dua perusahaan atau lebih, dan kemudian tinggal nama salah satu perusahaan yang bergabung. Sedangkan konsolidasi menunjukkan penggabungan dari dua perusahaan atau lebih, dan nama dari perusahaan-perusahaan yang bergabung tersebut hilang. Kemudian muncul kembali nama baru dari perusahaan gabungan tersebut. Yang kedua, ada akuisisi saham. Cara ini dilakukan dengan membeli saham perusahaan yang ingin diakuisisi, baik dibeli secara tunai ataupun menggantinya dengan sekuritas lain, saham obligasi. Dan yang ketiga, ada akuisisi aset.
Cara ini dilakukan dengan membeli aktiva perusahaan yang akan diakuisisi dengan cara memindahkan hak kepemilikan aktiva-aktiva yang dibeli. Baik, saya Nurbeti Atika akan melanjutkan presentasinya, yaitu kelebihan akuisisi. Yang pertama ada akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham. Lalu yang kedua, dalam akuisisi saham, perusahaan yang mengakuisisi dapat berhubungan langsung dengan pemegang saham dengan melakukan tender offer, tidak memerlukan persetujuan manajer perusahaan. Dan yang ketiga, akuisisi dapat digunakan untuk pengambilan alih perusahaan yang tidak bersahabat. Selanjutnya adalah kekurangan akuisisi. Kekurangan akuisisi adalah yang pertama, jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui akuisisi saham, maka akuisisi tersebut batal. Lalu yang kedua, apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli, maka terjadi merger. Dan yang ketiga, pada dasarnya saat perusahaan telah berhasil melakukan akuisisi, maka seluruh aset dan saham tersebut harus dibalik nama dan menimbulkan biaya legal yang tinggi. Selanjutnya adalah takeover. Takeover itu merupakan suatu istilah yang dipakai dalam dunia perbankan dalam hal pihak ketiga memberi kredit kepada debitur yang bertujuan untuk melunasi hutang atau kreditur kepada kreditur awal dan memberikan kredit baru kepada debitur sehingga kedudukan pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditur awal. Biasanya ini dari inisiatif kreditur maupun inisiatif debitur. Selanjutnya yaitu tender offers. Tender offers itu terjadi ketika sebuah perusahaan membeli saham yang beredar perusahaan lain tanpa persetujuan manajemen target firm dan disebut tender offer karena merupakan hostile takeover. Target firm akan tetap bertahan selama tetap ada penolakan terhadap penawaran. Banyak tender offer yang kemudian berubah menjadi merger karena bidding firm berhasil mengambil alih kontrol target firm. Selanjutnya yaitu defenses. Defenses adalah usaha perusahaan melakukan berbagai cara untuk menghindarkan diri dari pembelian oleh perusahaan lain, yaitu dengan dua taktik, ada sebelum penawaran dan sesudah penawaran. Selanjutnya yaitu divestitur. Divestasi adalah pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk finansial atau barang. Dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Ini adalah kebalikan dari investasi pada aset yang baru. Dan divestitur biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya yaitu restrukturisasi kepemilikan. Restrukturisasi perusahaan berkaitan dengan implementasi reorganisasi dalam perusahaan dari hierarki tertinggi yang turun. Keputusan perusahaan ini dapat mempengaruhi bidang-bidang seperti kepemilikan, operasi, status hukum, dan struktur keuangan. Selain itu, restrukturisasi juga bisa merupakan hasil dari perubahan kepemilikan perusahaan atau jika pemiliknya masih sama, bisa jadi karena perubahan struktur kepemilikan. Keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu untuk menyelamatkan korporasi. Selanjutnya yaitu leverage buyout. Leverage buyout merupakan pembelian perusahaan atau divisi bisnis yang teknik pembiayaannya sebagian besar bersumber dari hutang. LBO dikenal dapat meningkatkan nilai perusahaan. Kenapa? Karena manajemen bekerja under pressure untuk tidak hanya bisa membayar hutang, tetapi juga mampu menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Jika nantinya manajer berubah menjadi pemilik, maka ada motivasi yang kuat untuk bekerja, karena keuntungan yang
diperoleh perusahaan akan dinikmati sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.